bukan berarti ke tempat sepi, tetapi artinya menenangkan diri, jangan sekedar membuat anak, karena anak itu adalah akan meneruskan keturunan dari keluarga, baik istri maupun suami. Dokter-dokter lain tidak percaya, ya, masyarakat tidak percaya bahwa spirit itu sudah ada sebelum ada badan. Yang menjadi serat besar dari faktor kenapa seseorang bisa bunuh diri. Yang pertama itu karena tidak sehat. Yang kedua karena tidak tahan. Beliau menyatakan bahwa 10 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak adalah blueprint karakternya. Dari sisi kejiwaan sebenarnya apa yang salah ya? Kenapa orang mau mengakhiri hidupnya? Di Bali sudah dinyatakan bahwa kalau sudah ada roh, jangan sampai ada yang menggugurkan. Menggugurkan itu membunuh. Mau mengirim orang-orang Bali transmigrasi karena penduduk Bali katanya banyak. Pernahkah tahu berapa yang habis? 500 dikirimi masih mungkin hidup cuma 20 atau 30. Tapi pernah tidak mendengarkan ini? Jadi jangan menganggap, aduh saya tidak punya uang. Asal mau berjuang, anak itu bawa rezeki masing-masing. Karena itu sebelum membuat, siapkan diri, jangan sekedar membuat karena senang, karena nafsu, tapi saya ingin melahirkan anak berkualitas. Itu yang menyebabkan orang Bali punya slogan banyak anak banyak rezeki ya. Utamanya sebetulnya peran utama itu adalah di keluarga Pak Man. Lalu dari desa tentu punya peran juga, apalagi pemerintah dalam hal ini menciptakan satu regulasi. Nah, sehingga di Bali diajarkan kalau membuat anak bertapalah. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Nyoman Merde di podcast Paiketan Keramo Bali. Dan sebagaimana kita ketahui, kasus bunuh diri di Bali cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, ini yang kita akan bahas bersama seorang pakar jiwa ya, Ibu Profesor Dr. LK Suryani SPKJ. Swastiastu Bu. Dan Ibu Jero Jemiwi ya, self love ya, yang sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang self love di Bali dan melibatkan ribuan peserta. Om Swastiastu, Jero Jemiwi. Untuk mendiskusikan ini kita akan menggali dari Ibu Suryani dan Ibu Jero Jemiwi apa sebenarnya yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus mencegah kasus ini semakin banyak. Ini merupakan PR bagi kita semua. Kalau kita lihat mulai dari Januari sampai dengan Juli 2023, Bali menduduki ranking 3 secara nasional kasus bunuh diri. Itu mencapai 94 jiwa melayang. Kemudian kalau kilas balik 2015 sampai 2017 yang lalu, rata-rata 3 orang bunuh diri dalam 100 orang. Ini kan 3%, lumayan banyak sebenarnya. Nah, untuk itu saya ingin menggali dari para narasumber bagaimana upaya kita untuk mencegah supaya angka kasus bunuh diri ini tidak semakin banyak. Saudara-saudara yang sedang menyaksikan podcast ini, kami mohon untuk memberikan like, kemudian share dan subscribe kepada semua di jaringan Anda ketika channel ini dinilai bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu Prof yang ingin bertanya kepada Ibu, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan orang tuh cenderung mengakhiri hidupnya, Bu? Terus Kalau ditanya faktor-faktor, sulit buat mereka menyampaikan. Tapi kebanyakan mereka ingin bunuh diri karena tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Merasa tidak disukai, merasa tidak dicintai, merasa tidak ada artinya dan tidak tahu masa depan. Dan keadaan ini muncul setiap dia mengalami masalah seperti itu.
Dan setelah kami coba selusuri, semua ini sangat tergantung dari bagaimana dia diciptakan sampai 10 tahun pertama. Di sanalah modal orang itu akan menjadi orang hebat, orang yang lemah, atau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga di Bali diajarkan kalau membuat anak bertapalah. Bukan berarti ke tempat sepi, tetapi artinya menenangkan diri, jangan sekedar membuat anak. Karena anak itu adalah akan meneruskan keturunan dari keluarga, baik istri maupun suami. Baik Bu, ada lagi faktor yang menyebabkan selain harus kontemplasi diri sebelum itu? Yang lainnya adalah kalau kita sudah merasa tidak nyaman, bisakah menenangkan diri atau mencari teman untuk ngobrol? Dan kalau semua ini tidak berhasil, datanglah ke psikiater. Sehingga psikiater akan mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Carilah psikiater yang mau punya waktu untuk mendengarkan cerita. Sebab banyak juga psikiater yang cuma sekedar mewawancarai tetapi memberikan obat. Iya. Bukan merasa promosi kan gitu ya Ibu, karena sudah berpengalaman. Pemirsa, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Profesor Dr. Elka Suryani ini adalah tokoh ya yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bali. Beliau mengungkapkan suatu teori, anggaplah suatu teori bahwa spirit itu sudah ada sebelum ada badan. Yang ini yang pernah anggap di tanda kutip ditertawai oleh dokter-dokter jiwa yang lain gitu ya, dianggap tidak masuk akal. Itulah yang beliau sampaikan secara terus terang dan dalam sebuah diskusi yang mungkin dokter-dokter lain tidak percaya ya, masyarakat tidak percaya bahwa spirit itu sudah ada sebelum ada badan. Baik Ibu, saya ke adik kita Jero Jemiwi, apa sebenarnya faktor yang dominan menyebabkan orang itu mengakhiri hidupnya? Silakan Jero. Wah, luar biasa sekali, Suksmo, Pak Man, dan juga penglingsir Paiketan Kramo Bali dan semeton semua yang mendengarkan. Ibu Prof, sebuah kebahagiaan ya berada di sebelahnya Ibu, seorang inspirasi. Jadi Ibu adalah inspirator yang menginspirasi kami yang muda-muda untuk lebih sadar diri, lalu lebih mau belajar tentang jati diri, terutama sebagai nak Bali, ya. Karena Ibu tadi sudah menyampaikan itu sebuah pembukaan yang luar biasa, Pak Man. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kalau bicara tentang faktor yang utama yang tadi disampaikan oleh Ibu Prof itu adalah yang paling perlu kita dalami, Pak Man. Spirit, ya. Body, mind, spirit. Tapi selama ini kita fokus kepada body dan mind-nya aja. Kita memperindah body kita supaya tampil cantik, ganteng dengan busana yang bagaimana. Lalu ada yang tidak puas dengan alisnya, ibu-ibu kerok alis sekarang, kemudian ganti alis lain. Tidak puas dengan hidungnya, udah mulai berpikir operasi hidung. Jadi kita fokus kepada body, kemudian kita fokus kepada mind, kita belajar terus. Tetapi ada hal yang kita lupakan adalah spiritnya. Kalau boleh di self love kami berbagi, izin Ibu Prof. Kami kebetulan anak-anak muda di dalam komunitas untuk belajar tentang kesadaran diri. Kami kalau ditanya faktor, mungkin sederhana ada 2 yang menjadi serat besar dari faktor kenapa seseorang bisa bunuh diri. Yang pertama itu karena tidak sehat. Yang kedua karena tidak tahan. Nah, yang kedua ini luar biasa. Yang pertama ini tidak sehat di 5 area kehidupan. Tidak sehat fisiknya, udah mulai susah tidur, makan udah nggak bisa ngecap rasa makanan. Ya walaupun makanannya mewah tapi dirasa nggak enak, nggak cukup gitu. Kemudian bangun paginya tidak segar karena tidur malamnya tidak mendalam. Jadi tidak sehat secara fisik atau mengidap sebuah penyakit yang sulit untuk diterima sehingga ada rasa putus asa. Yang kedua adalah sehat emosi. Nah, menganggap dia bisa emosi, aku marah karena dia mengejekku, aku marah karena dia melecehkanku. Tapi lupa bertanya, aku marah karena aku merasa kebutuhanku akan penghargaan tidak terpenuhi. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi sehat fisik, sehat emosi yang akan menentukan sehat yang ketiga, yaitu sehat relasi.
Bagaimana nih hubungannya dengan orang tuanya, akur nggak? Ya, hubungannya dengan pasangannya bagaimana, sinergi atau tidak, atau berseberangan. Kemudian hubungannya dengan tim kerja, di tempat kerjanya bagaimana, hubungan dengan keluarga besar. Nah, di Bali ini penting sekali. Kadang kita justru dalam tanda kutip mengalami bully dari keluarga besar. Jadi relasi. Yang keempat apa? Ini yang sedang tren sekarang. Dan menjadi perhatian kita lebih terfokus ke yang 4 ini, yaitu sehat ekonomi. Ekonomi ya. Ramai-ramai kita ingin hidup lebih sejahtera supaya bisa menyekolahkan anak ke sekolah internasional. Harapannya supaya anak mendapatkan karakter yang lebih baik. Tetapi ternyata tadi Ibu Prof sudah mendalami, beliau sudah puluhan tahun. Beliau menyatakan bahwa 10 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak adalah blueprint karakternya. Jadi bukan ditentukan oleh sekolahnya internasional atau enggak, tapi lebih kepada relasi dengan orang tua. Dan sekarang boleh membangun ekonomi, tetapi jangan lupa bangun kesehatan yang 3 tadi. Dan yang kelima yang Ibu Prof sampaikan, yaitu sehat secara energi. Bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri, dengan Sang Atman di dalam diri, bagaimana hubungan kita dengan Brahman, dengan Sang Pencipta, dan bagaimana penghargaan dan respek kita kepada alam. Kita boros nggak dengan air, kita ingat nggak jemuran di pagi hari, mencari energi dari matahari. Nah itu, jadi 5 faktor ya, dominan. Sebenarnya ada faktor-faktor lain sebenarnya ya. Dan yang kedua, serat yang kedua Pak Man tidak tahan. Karena dunia sekarang disebutnya oleh para ahli itu dunia VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Semuanya serba ambigu, serba nggak pasti, serba nggak jelas. Sehingga kalau tidak tahan terhadap ujian, dan ujian itu ada 2 ternyata Pak Man. Dan semeton sarang sami, ada ujian akan kekurangan, jadi itu kita sebut cobaan, atau ujian akan kelebihan, itu godaan. Kalau nggak tahan banting, ya cepat putus asa Pak Man, cepat mau hasil instan. Akhirnya demi supaya cepat dapat follower, supaya viral, akhirnya tanda kutip ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai, yang akhirnya disesali. Dan ada selebgram yang sudah bunuh diri yang kita tidak tahu. Jadi bahkan ini yang perlu. Kelebihan uang juga bisa. Betul sekali. Jadi 2 hal ini yang menjadi faktor utama. Baik, Jeru, saya ke Ibu Prof. Dari sisi kejiwaan sebenarnya apa yang salah ya? Kenapa orang mau mengakhiri hidupnya? Yang salah adalah bagaimana dia dibuat dan bagaimana dia dibesarkan 10 tahun pertama itu. Jangan menyalahkan siapa. Tapi kalau memang tidak ingin punya anak, janganlah buat anak. Tetapi kalau ingin punya anak, buatlah dengan persiapan. Suami istri harus bebas dari beban masa lampau. Misalnya benci sama ibunya, benci sama orang lain dan sebagainya, bebaskan dari beban masa lampau. Tetapi mereka harus bertujuan, saya ingin melahirkan anak berkualitas. Dengan 10 tahun pertama kita mempersiapkannya, anak itu luar biasa. Tanpa takut menghadapi tantangan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan mengendakinya. Itulah konsep yang akan keluar dari anak ini. Dan itu bisa dibuktikan kalau Anda melihat diri Anda sendiri. Bagaimana hubungan ibu, bapak, apakah ada baik? Adakah pernah menggugurkan? Sebab banyak orang mengira bahwa menggugurkan itu masalah biasa, itu kan cuma setetes darah. Tapi itu membunuh nyawa, jiwa, roh, atma atau apalah namanya, yang selalu tetap hidup selama Tuhan masih mengendakinya. Dan orang mengira kalau sudah digugurkan selesai, padahal tidak. Dan itu buktinya kalau mereka sakit atau mengalami hal yang tidak nyaman, pergi ke Balian. Maka Balian mengatakan ada yang nukdug, ada yang mengikuti dari belakang roh anak itu. Nah, di sini sudah konsep yang luar biasa yang orang tidak pernah memikirkan, dan itu menganggap tahyul, tapi kenyataan itulah yang terjadi. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Ya, itu tadi Ibu katakan bahwa spirit itu sudah ada sebelum ada badan. Ya. Kalau sekarang
apa namanya janin atau anggaplah gumpalan darah itu digugurkan, Itu sudah ada roh. itu sudah ada roh ya? Ya. Jadi roh itu ada waktu hubungan seks. Ya, malamnya saya melakukan hubungan, paginya saya mendengar suara ibu, saya anak ibu. Oh, kita punya anak. Dan saya ikuti dan ternyata proses ini benar-benar luar biasa. Di Bali sudah diajarkan, tetapi kita menganggap itu tahyul. Di Bali sudah dinyatakan bahwa kalau sudah ada roh, jangan sampai ada yang menggugurkan. Menggugurkan itu membunuh. Tetapi kan keluarga berencana menganggap lebih dari 2 anak gugurkan. Sampai pengumuman di papan, di Banjar-Banjar, siapa yang pakai KB, siapa yang tidak. Sampai orang luar, kok vulgar sekali orang Bali ini. Menyampaikan siapa ibu-ibu yang masih bisa diajak dan kencan atau tidak. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman. Orang Bali terus diberikan pengalaman, tidak pernah belajar dari pengalaman. Mau mengirim orang-orang Bali transmigrasi karena penduduk Bali katanya banyak. Pernahkah tahu berapa yang habis? 500 dikirimi masih mungkin hidup cuma 20 atau 30. Tapi pernah tidak mendengarkan ini? Nah, karena itu saya berharap orang Bali jangan tiba-tiba apa aturan pemerintah pusat diikuti. Cocokkah dengan kita atau tidak? Ya, saya potong sedikit Ibu. Berarti sebenarnya kalau dari sisi spirit dan budaya spirit Bali itu program KB itu sebenarnya nggak cocok ya? KB boleh berencana, tetapi jangan berencana menggugurkan, tapi berencana mengatur. Ingat, setiap hubungan seksual, kalau sperma ovum bersatu itu sudah ada roh. Sudah ada roh ya. Nah, karena itu, ya bagaimana kita mengatur melakukan hubungan seksual yang teratur. Jangan sekedar untuk kesenangan. Dan kalau ingin membuat anak, bertapalah. Hilangkan nafsu yang macam-macam, tetapi memang ingin melahirkan anak. Nah, kalau bisa seperti ini, anak-anak Bali luar biasa. Tapi ada di filosofi Bali, tapi tidak pernah digunakan. Karena menganggap itu tahyul. Mungkin sudah dilupakan malah. Ya, tapi belakangan setelah ada pemimpin kita yang mengatakan kalau dulu itu 2 anak cukup, sekarang malah disuruh 4 anak. Nah, tapi kalau seandainya sekarang ikuti spirit Bali itu kan berapa saja sepanjang nggak mesti harus hanya 4 kan gitu. Berapa sanggupnya? Kalau setiap anak punya rezeki kok. Iya. Jadi jangan menganggap aduh saya tidak punya uang. Asal mau berjuang, anak itu bawa rezeki masing-masing. Karena itu sebelum membuat, siapkan diri, jangan sekedar membuat karena senang, karena nafsu, tapi saya ingin melahirkan anak berkualitas. Itu yang menyebabkan orang Bali punya slogan banyak anak banyak rezeki ya. Iya. Saya kan 6 anak. Ada enggak orang sekarang 6 anak, punya cucu 28, meninggal 5, 23. Luar biasa banyak sekali. Ya. Jadi karena itu cobalah, bukan anak yang buat kita merana, tapi kita yang tidak bisa mempermainkan kehidupan ini, bagaimana mendapatkan rezeki, bagaimana mengatur anak itu. Anak-anak sendiri bisa sendiri kok kalau kita berikan kesempatan baik. Saya tidak membiayai anak saya ke-6 itu. Dia membiayai dirinya sendiri. Karena apa? Main basket. Dia menjadi pemain basket nasional, dan dari basket dia bisa menjadi sarjana. Jadi bukan karena kita orang tua, tetapi bagaimana melahirkan anak yang berkualitas, sehingga kualitas anak inilah yang akan melahirkan apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Luar biasa. Bukan uang. Baik, sekarang ke Adik Jero Jamiwi. Bagaimana peran orang tua ya untuk mendidik anaknya supaya jangan sampai nanti muncul generasi-generasi yang akhirnya pikir pendek, kemudian dia mengakhiri hidupnya padahal masih muda. Gimana peran orang tua? Silakan. Wah, kalau bertanya tentang peran orang tua ini adalah peran yang paling besar, Pak Man. Ya, seperti yang tadi Ibu Prof sudah sampaikan, peran orang tua ini bahkan di 10 tahun pertama anak itu sudah jelas ya. Dalam 0 sampai 10 tahun, anak belum memiliki kesanggupan untuk memimpin dirinya sendiri. Sehingga apa yang dilihat, didengar dalam proses tumbuh kembangnya,
itu langsung disedot oleh kesadaran si anak, masuk ke pikiran bawah sadar. Sehingga peran orang tua di 10 tahun pertama itu luar biasa. Nah, setelah itu apa? Nanti begitu masuk umur 11, umur 12 dan seterusnya, anak sudah mulai muncul critical thinkingnya, sudah mulai berpikir kritis, sudah mulai bertanya tentang sesuatu. Ini kenapa nggak boleh Bu? Kenapa boleh? Kenapa bukan yang itu? Jadi pada fase melewati 10 tahun pertama, maka penting sekali orang tua mengambil peran selain sebagai catur guru, menjadi guru rupake, menjadi guru pengajian, menjadi guru wisese, menjadi pemimpinnya. Sehingga orang tua juga bisa menjadi guru swadhyasa, swadhyaya, ya, terhubung secara batin dengan anak. Selain memberikan tauladan, mengajarkan anak 3P, menjadi sahabat juga untuk anak. 3P itu apa? Dari prosesnya itu orang tua sudah membuat anak dengan berkesadaran, mengasuhnya dengan berkesadaran, mentauladankan dalam proses sehari-hari itu berkesadaran. Boleh loh anak itu memiliki emosi. Jadi kan selama ini anak dilarang, jangan nangis. Padahal anak memang kebutuhannya lagi nangis. Sebetulnya anak boleh nangis, tapi kemudian diberi pengertian. Kapan boleh nangis, nangisnya karena apa. Bukan anak nggak boleh marah dan marah itu harus dimusuhi, bukan. Anak boleh marah dan boleh mengekspresikan marahnya itu secara sehat. Jadi diajarkan caranya. Jangan anak diajak untuk untuk bohong-bohong kecil. Ya misalnya ini nanti bapak pulang loh, nanti tak bilang sama bapak ya, tadi soalnya nggak mau minum susu misalnya begitu. Jadi dari kecil anak sudah belajar ancam mengancam tanpa sadar loh seorang ibu melakukan itu. Kemudian ya deh ini ibu belikan es krim, tapi jangan bilang sama bapak. Nah itu udah diajarkan berbohong. Nah ini ibu kasih uang lebih, harusnya bekalnya 5.000 tapi ini 10.000 ekstra, tapi jangan bilang sama bapak. Itu yang kita perlu sadari. Kemudian P3K itu harus kita ajarkan. Yang pertama, anak belajar untuk pilah. Hari ini ada banyak sekali pilihan. Mulai belajar bisa lihat YouTube, bisa lihat sosmed, tapi belajar pilah. Kalau dulu kita susah sumber informasinya, Pak Madia. Yang kedua apa? Yang kedua itu pilih. Pilih ya. Jadi setelah pilih salah satu. Nggak bisa kalau misalnya kita ajak ke restoran, lauknya semua enak, nggak bisa juga semuanya dimakan sekaligus. Pilih. Lalu yang ketiga, putuskan apa yang kamu mau, putuskan. Ajak anak untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Jangan hari ini kamu harus pakai baju warna hijau, ibu pilihkan karena hijau begini. Jangan selalu orang tua. Kasih anak mengambil keputusan. Yang ketiga itu K yang terpenting, yang Ibu Prof tadi sampaikan, kesadaran. Jadi lakukan semua proses itu dengan kesadaran. Untuk sadar apa? Kamu bebas loh memilah, kamu bebas loh memilih, kamu bebas loh memutuskan. Tapi kamu terikat dengan kesadaran dan konsekuensi. Jadi itu yang kita tidak pernah ajar. Kalau begitu berarti harus ada transformasi, kemudian komunikasi yang intensif sebenarnya. Tapi gimana sekarang orang sudah semua ibu bapak sibuk dengan HP, anaknya juga sibuk, kan gimana ini harus dilakukan dengan di dalam keluarga? Justru itu menariknya Pak Man. Hidup itu kan sebetulnya tidak membosankan ya teman-teman ya. Dan Ibu hidup itu tidak sekompleks yang sebetulnya kita disuguhkan. Ketika kita terhubung, dunia yang bising ini kan dunia di luar diri kita. Kalau kita mau hening, kita bisa masuk ke dunia yang hening di dalam diri kita. Jadi adakan satu momen hening bersama. Mau di pagi hari saat surya sewana sebelum matahari terbit, atau mau di malam hari sebelum kita tidur, setelah kita makan ada doa bersama. Itu kan pilihan-pilihan cerdas. Jadi yang sayangnya saat ini kita disediakan gadget-gadget cerdas. Ada smartphone, tapi kita sendiri nggak smart menggunakan. Sehingga waktu kita habis. Gitu. Baik, Jero, kita beralih ke Ibu Prof. Tadi saya menangkap bahwa memang kalau orang Bali itu berapapun boleh punya anak, atau kalau mau merencanakan, rencanakan dengan baik, dengan kesadaran, sehingga anak yang lahir itu benar-benar berkualitas. Apa maksudnya berkualitas, Ibu?
anak berkualitas adalah anak yang berani menghadapi tantangan dan kemudian berani menyampaikan apa yang dia inginkan tanpa mempunyai beban. Nah, karena itu yang paling penting sebenarnya di Bali sudah diajarkan juga sebelum menikah, persiapkan diri anak itu yang akan menikah bebas dari beban masa lampau. Kalau masih ada beban, dia ditekan oleh orang tuanya atau di sekolah oleh gurunya, trauma-trauma itu harus dibebaskan dahulu. Tanpa itu akan melahirkan anak yang penuh dengan masalah. Yang kedua, yang perlu ditanamkan adalah adakan waktu untuk anak. Jangan sampai kita cuma berpikir uang itu yang membuat anak itu hebat. Jadi 10 tahun pertama, adakah waktu untuk ngobrol sama anak, bercerita sebelum tidur, sehingga anak itu merasakan ini loh hidup yang menyaman, dan makan bersama. Di Bali kan ada megibung. Kenapa megibung hanya di pesta aja, tapi di rumah tidak ada? Jadi kalau kita makanlah bersama anak, sehingga anak itu dilatih untuk siapa yang mengambil dahulu, makanan apa yang cocok, dan sebagainya. Dan yang paling penting itu, kalau ingin anaknya tinggi, jangan cuma makan babi sama ayam, ikan, pakai sapi. Saya buktikan 6 anak saya paling pendek 185, paling tinggi 2,5 meter, karena makanannya sapi. Karena di Bali itu orang pantang tidak boleh makan sapi. Yang tidak boleh adalah misenya, tapi sapi biasa kan boleh. Sederhana. Tetapi ini yang bisa kita buktikan. Dan yang lainnya adalah kalau buat anak jangan terlalu jauh jaraknya. Anak itu perlu ada tempat untuk berkelahi, menyampaikan pendapat, kemudian bekerja bersama. Kalau jaraknya 4-5 tahun, dia tidak mau berteman. Dia kan sudah jauh. Oh, kamu masih anak-anak, masih kecil. Dan sebagainya. Jadi kalau setiap tahun dia merasa sama. Tapi di dalam cerita sebelum tidur, ini yang perlu adalah memberikan siapa yang sebenarnya perlu yang memimpin, yang memberikan kesayangan dan sebagainya. Ini orang tua kan tidak pernah ada waktu untuk bercerita. Cuma cerita di TV, tidak ada gunanya. Yang paling masuk adalah waktu dia masih kecil, dalam kandungan sampai 10 tahun pertama. Jangan menganggap cerita waktu mengandung itu tidak masuk di dalam spirit anak itu. Jadi seorang ibu harus tahu dia hamil atau tidak. Buat anak laki, buat anak perempuan itu tentu ada teorinya, tidak sekedar. Jadi kalau kita buat anak jangan cuma sekedar karena kebetulan. Kalau ingin melahirkan anak berkualitas, siapkanlah diri. Memang mau punya anak, mandi dahulu berdua semuanya dan sebagainya. Sekarang kan tidak, capek-capek sudah hubungan seksual. Jadi anak itu cuma kebetulan saja terjadi. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada mereka, bukan tentang seksnya, tetapi bagaimana dia melahirkan anak berkualitas. Lakukanlah setelah menikah, dan sebelum menikah maukah dia melamar. Ya, selama ini kan dilarikan. Akhirnya di rumah mertua, siapa nyuruh kamu ke sini? Kan kamu lari sendiri. Jadi punya anak perempuan, ajarkanlah, jangan mau dilarikan. Ya, seperti saya orang Jawa, pertama kali orang Puri melamar saya. Jadi supaya jangan saya teori saja. Ya, kita buat sesuatu itu harus kita pelajari juga. Ya, baik. Pemirsa, pembicaraan kita akhirnya menyentuh ke proses pembuatan anak terkait dengan kasus yang kita bahas, ya. Tingginya angka kasus bunuh diri. Ini bermula semua dari proses kesadaran pada saat orang mau bikin anak, kan gitu jadinya. Nah, saya ingin menanyakan Prof, gimana kalau seandainya ini orang kan semua itu kadang-kadang menikah itu pacaran sudah hamil loh. Gimana ini? Ya, risikonya tentu anak itu juga seperti itu. Ya, tidak ada merasakan kasih sayang, seenaknya dan sebagainya. Jangan salahkan anak. Kalau kita memang mempersiapkan anak dan kemudian memberikan pendidikan anak, lepas dia akan berani menghadapi apapun. Tetapi sekarang kan orang tua banyak mengeluh,
anak saya kok tidak bisa diatur, belajar tidak mau, ngapain tidak mau. Coba ingat-ingat dulu diri waktu membuat, waktu membesarkan 10 tahun pertama, tidak usah lebih. Iya. Ya, adakah waktu ngobrol, bercerita, menyusui, tidak sekedar menyusui, kita harus ngobrol. Aduh, anak manis, ibu sebentar akan kerja, mau tidur dan sebagainya. Memang kita punya anak harus meluangkan waktu. Suami istri usahakan jangan berkelahi di hadapan anak. Itu banyak sekali terjadi sehingga di memorinya hubungan ibu bapak itu begini, berkelahi. Dan ia pun praktekkan waktu dia menikah. Berkelahi juga dan seterusnya. Baik Ibu. Dan ini kiranya pemerintah perlu mengajarkan waktu SD, SMP, SMA bukan seks, tetapi bagaimana menjadi orang yang baik untuk nanti generasi penerus. Ya, baik. Makasih Ibu. Jero, sekarang saya menyampaikan hal yang mungkin menyangkut peran lingkungan, keluarga dan pemerintah ya. Apa yang mesti dilakukan oleh keluarga tadi sudah dijelaskan, kemudian desa atau pemerintah supaya bisa menekan angka kasus bunuh diri selain tadi yang dijelaskan. Silakan, mungkin agak singkat-singkat. Jadi kalau peran desa ini utamanya sebetulnya peran utama itu adalah di keluarga Pak Man. Lalu dari desa tentu punya peran juga, apalagi pemerintah dalam hal ini menciptakan satu regulasi yang menganggap bahwa jika memang kasus bunuh diri ini dianggap sebagai sesuatu yang serius, yang mana kasus bunuh diri itu sudah merupakan akibat dari sebab yang tidak kita sadari, yaitu sebab tadi yang sudah diceritakan. Berarti sebab harus digarap. Jadi sebabnya itu yang harus dipahami betul. Kemudian pemerintah bisa menginisiasi banyak hal, desa juga bisa. Misalnya adakan FGD, undang para ahli, para pakar yang sudah menggeluti selama berpuluh tahun, dan kemudian sari-sari pemikiran beliau bisa membantu pemerintah. Ya, dan ini jika dianggap serius, maka pemerintah tahu kok apa yang perlu dilakukan. Cuma masalahnya mau atau tidak kan? Betul. Dan mungkin ada satu kesungguhan juga dari adat, karena kami kebetulan di komunitas Self Love Bali juga menangani pengaduan-pengaduan perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dialami, yang akarnya adalah yaitu kekerasan di masa kecil, yang mana adat dirindukan sekali perannya. Kadang perempuan yang mengalami kekerasan mengadu ke adat tidak mendapatkan tempat aman dan nyaman untuk bercerita. Karena adatnya sibuk urusan pacaran. Nah itu dia. Dan justru mengalami bully dari keluarga besar, dia tidak punya tempat mengadu yang lain, males juga curhat ke teman-temannya juga punya masalah. Hal terpendek apa? Ya udah, anakku kuracuni, lalu aku berikutnya bunuh diri, mari kita mati bersama-sama. Karena sudah tidak ada tempat lagi di bumi ini. Kan jadi begitu. Iya, baik Jero. Mungkin Ibu, mungkin terakhir nih closing, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau ingin menekan kasus angka bunuh diri ini, mungkin singkat-singkat saja Bu, waktunya. Kami berharap pemerintah memberikan masukan pada guru TK, guru SD, dan guru SMP, memberikan masukan pada anak-anak sehingga siapapun dalam kehidupan ini pasti ada masalah, tetapi masalah bukan selalu harus dihindari. Karena itu pendidikan guru TK, SD, SMP itu sangat-sangat menentukan. Ya, dan memberikan masukan pada anak untuk bisa bergaul dengan baik dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan teman-temannya. ya, baik Ibu Prof dan Jero Jemiwi, perbincangan ini luar biasa dan ini pekerjaan besar bagi kita semua, bagi kita masyarakat, kemudian bagi organisasi kemasyarakatan, bagi pemerintah, bagi polisi, bagi tentara, bagaimana memberikan penyuluhan atau sosialisasi supaya angka kasus bunuh diri ini semakin kalau bisa ditekan, bahkan harus ditiadakan. Ya, ini perlu keseriusan bagi pemerintah. Ya, kita masyarakat juga mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang perlu diingat bagaimana kita proses membuat generasi muda, anak
itu supaya benar-benar didasari oleh kesadaran yang cukup. Kemudian tentu kalau di Bali itu kan ada istilahnya percaya dengan kekuatan yang tidak terlihat, ya, kekuatan niskala. Baik, itu kira-kira perbincangan kita, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama Prof. Suryani dan Ibu Jero Jemiwi memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada jaringan Anda. Mari kita tutup perbincangan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.